Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran materi ketiga atau pertemuan ketiga pada mata kuliah matris dan transformasi linear. Minggu yang lewat kita sudah mempelajari matris, definisinya, klasifikasi matris dan implementasi matris di dalam komputer. Hari ini kita mempelajari operasi dari matriks. Operasi matris itu adalah terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah penjumlahan, yang kedua adalah pengurangan, yang ketiga adalah perkalian. Jadi itu yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana melakukan operasi matriks. Oke, untuk hal tersebut, untuk pelajaran tersebut saya akan share screen. Oke, saya share modulnya seperti ini. Oke, matris dan transformasi linear, operasi matriks. Jadi yang kita pelajari hari ini operasi matriks terdiri atas 3 bagian, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan penambahan, dan perkalian. Yang pertama adalah penjumlahan. Jadi pada matriks, antara 2 matriks bisa dilakukan operasi penjumlahan. Pada penjumlahan pada matriks, masing-masing matriks yang dijumlahkan memiliki ordo yang sama. Demikian juga hasil penjumlahan matriksnya. Jadi antara matriks satu dengan matriks yang lain ditambahkan, maka menghasilkan juga matriks yang ordonya sama. Jadi matriks penjumlahan 2 matriks harus memiliki ordo yang sama. Seperti kalau kita lihat formanya di sini adalah ini ordo, matriks ordo 2 kali 2 ini ditambah dengan matriks ordo ini. Jadi matriks tambah ini dengan tambah ini, inilah hasilnya, yaitu A tambah E, B tambah F, C tambah G, D tambah H, maka hasilnya adalah D tambah H. Jadi pada penjumlahan matriks itu penjumlahan disesuaikan dengan posisinya. Kalau posisi dia di baris, maka sesuailah baris tersebut. Kalau misalnya di kolom, ya sesuai dengan kolom tersebut. Atau sesuai dengan posisi elemen dari matriks tersebut atau unsur dari elemen tersebut. Misalnya lah, ini kan ordo 2 kali 2 kita jumlahkan, maka yang kita jumlahkan adalah sesuai dengan yang sama di posisinya. Misalnya ini kan A ini sama posisinya dengan E. Jadi itu ya itulah yang dijumlahkan. Begitu juga dengan B dan E, posisinya kan sama pada matriks, maka itu dijumlahkan. Begitu juga dengan C dan G berada pada posisi yang sama, itu yang dijumlahkan. Begitu juga D dengan H berada pada posisi yang sama, maka dijumlahkan. Jadi penjumlahan pada matriks itu disesuaikan dengan posisi dari matriks tersebut. Kalau lihat contohnya seperti ini, kalau lihat matriks contohnya ini matriks 2 kali 2, maka untuk menjumlahkan kedua matriks ini, maka kita jumlah sesuai dengan posisinya, yaitu 4 tambah 2, 6. Minus 1 tambah 1, kan tambahnya 0. 3 tambah minus 4 berarti minus 1. 2 ditambah 0 sama dengan 2. Jadi penjumlahannya disesuaikan dengan posisinya. Begitu juga matriks yang 3 kali 3. Jadi kalau Anda lihat formatnya adalah di sini matriks 3 kali 3 yang pertama ini A, B, C, D, E, F, G, H, I. Di sini J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Jadi kita menjumlahkan matriks ini dengan format seperti ini, seperti yang saya jelaskan tadi. Berarti sesuai dengan posisinya, berarti A tambah J, karena mereka sama-sama sebelah kiri paling atas. Maka di sini A tambah J, ya. Begitu juga di sini B tambah K. Kenapa? Karena mereka posisi tengah atas. Begitu juga kalau kita lihat di sini I, R. Jadi I tambah R. Kenapa?
karena mereka berada pada posisi yang sama. Jadi penjumlahan ordo berapapun tetap seperti ini, mau ordo 2 kali 2, 3 kali 3, atau 4 kali 4 tetap seperti ini cara menjumlahkannya. Begitu kalau Anda lihat contoh di sini A tambah B matriks misalnya, A itu sama dengan ini, B itu sama dengan ini, maka dijumlahkan hasilnya ini. Jadi sesuai dengan posisinya, yaitu 9 tambah 3 sama dengan 12. Begitu juga misalnya 4 tambah 2 sama dengan 6. Jadi seperti itu posisi penjumlahan pada matriks. Oke, mudah-mudahan hal dimengerti semua ya. Oke, lanjut. Oke, pengurangan. Jadi pada pengurangan hampir sama dengan penjumlahan, hanya saja operatornya yang berbeda. Kalau tadi tambah, ini adalah kurang. Ini kan tadi operatornya aja yang berbeda, ini kurang. Jadi cara kerjanya juga sama, yaitu sesuai dengan posisinya. Misalnya ini A tak kurangi E. Kenapa seperti A dikurangi E di sini? Karena sesuai dengan posisinya, yaitu paling kiri atas. Begitu dengan C kurang G. Sama juga ya, posisinya sebelah kiri bawah, makanya seperti ini. Begitu juga lah matris 3 kali 3 pengurangannya hampir sama dengan penjumlahannya, operatornya saja yang berbeda. Seperti ini A tambah J. Kenapa A kurang J maksudnya? Kenapa ini dikurangi? Karena mereka berada pada posisi paling kiri atas. Begitu juga di sini tengah E tambah N, karena mereka sama-sama di tengah, berarti E kurang N. Ya. Jadi begitu juga pada contohnya, kalau Anda lihat di sini, dikurangi sesuai dengan posisinya. Di sini misalnya 4 dikurangi 2, berarti hasilnya 2. Begitu juga misalnya ini 2 sama dengan posisinya dikurangi 0 berarti 2. Kalau di sini lihat posisinya 8 dikurangi 0 berarti 8. Atau di sini 2 dikurangi 6 sama dengan minus 4. Jadi penjumlahan dan pengurangan itu hampir sama, hanya operatornya saja yang berbeda. Jadi pengurangan penjumlahan berdasarkan posisi baris dan kolom dan berdasarkan letak dari posisi tersebut. Oke, yang terakhir adalah kita masuk ke perkalian. Ya, kalau perkalian ini agak rumit sedikit karena ada beberapa yang harus diperhatikan. Perkalian pada matris berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Jadi seperti ini, pengertian rumus perkalian matris ialah nilai matris yang dapat dikalikan dengan cara setiap baris yang dikalikan dengan tiap kolom dengan jumlah pada baris yang sama. Jadi lihat di sini, kalau pada perkalian pada matris itu, maka rumus sederhananya itu adalah baris kali kolom. Jadi itulah rumus sederhananya kalau perkalian dalam matris. Tapi ingat, baris pada matris pertama dengan kolom pada matris kedua itu harus sama. Oke, contohnya lah. Kita lihat format di sini. Ini matriks A, ini matriks B. Kita kalikanlah mereka. Bagaimana cara mengalikannya adalah barisnya ini dikalikan dengan kolomnya XY. Nah, jadi barisnya ini dikalikan dengan kolomnya XY. Jadi caranya adalah A. Jadi A kali X. Nah, tambah B kali Y. Baju lagi baris kedua, berarti C kali X, CX, selanjutnya D kali Y, berarti DY. Operatornya jumlah. Jadi seperti itu jalan menjumlahkannya adalah baris kali kolom.
Ini yang berbeda ordonya masih bisa asal baris sama kolomnya sama. Nah, ini ordo yang sama adalah P dan Q. A, B, C, D, K, L, M, N. Bagaimana cara melakukan perkaliannya? Sama juga baris kali kolom. Jadi kalau Anda lihat di sini A kali B, A, B, C, D dengan K, L, M, N. Jadi kita kalikan matriksnya ya. Berarti caranya adalah A dikali dengan K. Berarti AK. Yang kedua, B ditambah ya, ditambah dikali dengan M, jadi BM. Oke, spasi. Oke, spasi. Baru B kali dengan L. Sorry. A kali dengan L. Jadi A kali dengan L. Selanjutnya B dikali dengan N. Jadi tetap dia baris kali kolom. Jadi untuk pertama ini dia A dulu ke K, setelah itu B ke M, baru buat spasinya B ke kali I, baru A kali I, maksudnya baru B kali N. Selanjutnya masuk kita ke baris kedua, berarti sama dengan di atas, berarti C kali K, nah, CK, baru selanjutnya D kali N, berarti DM. Selanjutnya, C kali I, berarti CL, baru D kali N, DN. Jadi seperti itu. Jadi dia baris kali kolom ya. Baris kali kolom. Jadi baris ini kalikan dengan kolom ini, baru baris kalikan dengan kolom. Ya, seperti itu ya. Perkalian pada matriks. Oke, kalau kita lihat contohnya. Oke, kita lihat contoh perkalian matriks. Misalnya diketahui P dan Q. Jadi P dan Q, P, Q. P 2352 1342. Maka sama seperti yang saya jelaskan tadi, kita balikkan baris dengan kolom. Kita main baris dulu. 2 dikalikan dengan 1. Berarti 2 kali 1. Selanjutnya 3 kali 4. Berarti 3 kali 4 ini deh. Selanjutnya 2 kali lagi kali 3. 23. Baru 3 kali 2. 3 kali 2 ini. Selanjutnya di baris keduanya 5 kali 1. 5 kali 1. Selanjutnya 2 kali 4. 2 kali 4. Selanjutnya 5 kali 3. 5 kali 3. Selanjutnya 2 kali 2. 2 kali 2. Nah, selanjutnya baru ini dikalikan 2 kali 1, 2, 3 kali 4, 12, 5 kali 1, 5, 2 kali 4, 6. Maka nilai hasilnya 2 kali 3, 6, 3 kali 2, 6. 5 kali 3, 15, 2 kali 2, 4. Ini ditotalkan, dapat hasilnya adalah 14, 12, 13, 19. Jadi seperti itu perkalian matriks. Jadi pada intinya matriks itu perkaliannya adalah ingat baris kali kolom. Jadi sekian pertemuan kita untuk pertemuan ketiga. Saya harap Anda tetap mempelajarinya lagi di rumah. Di internet sangat banyak referensi tentang matriks. Jadi di pertemuan ini hanya saya kenalkan saja dasarnya. Untuk memperdalamnya silakanlah pelajari lagi di rumah. Saya berharap Anda tetap belajar di rumah dan tetap menjaga kesehatan dan tetap berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu. Sekianlah pertemuan ketiga kita pada
pertemuan minggu ini saya ucapkan terima kasih. Sawagele, Horas, Yahawu, Majua-jua, Jua-jua, Ahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.